Tuhan. Shalom Bapak dikasih Tuhan. Shalom. 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 Haleluya. Kita bersyukur Bapak dikasih Tuhan jika semua karena anugerah Tuhan pagi ini kita boleh ada di tempat ini. Semua karena kebaikan Tuhan pagi ini kita boleh datang untuk kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Mari Bapak dikasih Tuhan pada pagi ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau bersaat teduh sejenak. Kita mau siapkan hati pikiran kita untuk kita boleh datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari Bapak dikasih Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita duduk diam di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh kita terima sampai pagi ini. Kita mau bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita pada pagi ini. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan itu untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita percaya bahwa kita punya Allah yang setia di dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya bahwa kita punya Allah yang begitu hebat di dalam setiap kehidupan kita. Kasih-Nya hebat atas setiap hidup kita. Dan mari kita bersyukur atas setiap kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita pada hari ini. Kita mau bersyukur atas setiap kebaikan-Nya, atas setiap anugerah-Nya di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau boleh bersyukur pada pagi ini Tuhan untuk setiap kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Mari semua jemaat Tuhan, kita mau angkat tangan kita mau bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita mau bangkit berdiri, kita mau angkat tangan kita dan kita mau bersyukur kepada Tuhan atas setiap kebaikan-Nya untuk kita pada pagi ini. Kita mau berkata bahwa Tuhan Engkau baik di dalam setiap kehidupan kami, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan, bahwa kasih-Mu hebat atas setiap hidup kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ajaib Tuhan di tempat ini Tuhan. Hanya nama Yesus yang kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Hanya nama Tuhan yang kami muliakan pada pagi ini di tempat ini Tuhan. Doa kami Tuhan akan mengurapi kami semua di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus akan mengurapi kami semua di tempat ini Tuhan. Setiap intimidasi kuasa kegelapan yang ada dalam hati kami, ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, kecemasan, apapun perasaan-perasaan yang mengintimidasi kami untuk kami berikan kepada Tuhan, kami katakan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, sucikan kami semua dari setiap dosa dan pelanggaran kami pada pagi ini Tuhan. Tuhan ampuni setiap kami dari dosa-dosa kami Tuhan. Kuduskan kami oleh karena kuasa darah-Mu. Biarlah kuasa darah Yesus mengalir atas setiap kami semua di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya.
namamu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Sebab Engkau yang layak ditinggikan dan ditemuliakan di tempat ini Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Sebab Engkau yang layak. Sebab Engkau yang layak. Sebab Engkau yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Pujilah Tuhan segala bangsa, muliakanlah namanya yang hebat. Kasih Tuhan begitu hebat atas hidup kita di tempat ini. Kasih Tuhan hebat. Haleluya. Haleluya. Yes, yes, sembah Dia, sembah Dia, sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Sebab Tuhan yang layak ditinggikan di tempat ini. Haleluya, haleluya. Yang begitu luar biasa, kuasa-Mu hebat atas hidup kami Tuhan. Anugerah-Mu besar di dalam setiap kehidupan kami. Di tengah-tengah keadaan yang begitu porak-poranda dunia ini berjalan menuju kesudahannya, tetapi kami yakin bahwa Allah yang kami kenal dalam pribadi Yesus adalah Allah yang Immanuel, Allah yang hadir di dalam setiap hidup kami, Allah yang memberikan kepada kami kekuatan sehingga kami bisa berdiri sampai di tempat ini. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Pagi ini Tuhan, bukan dengan kuat dan gagah kami, karena buktinya kami memiliki banyak kelemahan Tuhan. Ketika banyak di antara kami memiliki kelemahan karena sakit penyakit, tetapi ketika kami bisa berdiri sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami bersyukur karena hebatnya kasih setia-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Pagi ini ketika kami datang ke tempat ini, Tuhan Kau akan memberkati kami semua. Kau akan memberikan kepada kami kekuatan untuk kami memuji Tuhan dengan segenap dan kekuatan kami. Tuhan Kau memberkati ibadah kami pada pagi ini. Biarlah oleh karena kuasa Tuhan, hadirat Tuhan, kami membawa ibadah ini. Kami menyatakan dengan iman bahwa biarlah pagi ini nama Tuhan yang dimuliakan di tempat ini.
Kami berdoa biarlah ibadah kami boleh berjalan dengan baik dan tidak menjadi ibadah yang biasa saja. Ibadah ini akan penuh dengan mujizat, kebangkitan, kesembuhan, pengurapan yang daripada Tuhan, karena kami percaya bahwa Tuhan Allah hadir di tempat ini di atas setiap pujian umatnya. Terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Mari semua kanan semata ucapkan amin. Haleluya. Shalom Bapak dikasih Tuhan. Kurang kompak, mana suaranya yang diberkati Tuhan? Boleh lambaikan tangan, katakan haleluya. 1, 2, 3. Kurang keras, katakan haleluya lagi. Saya Arif Mata. Kamu, kita semuanya. Serahkanlah kekuatanmu ya Allah di tempat ini. Haleluya. Semua siap yo. Waktu awal pagi. Garis mata semua. Katakan iblis musuh kita dikalahkan. Sekali lagi. Katakan gerakanlah. Oh, tunjukkanlah. Semua siap yo. 1, 2, 1, 2, Allah. Garis mata. Sekali lagi. Allah bangkit. Lebih keras. Allah bangkit. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat. Allah dahsyat di tempat kudus. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kita mau bersukacita di tempat ini. Mari katakan, kita senang mati di Allah. Dilacak untuk kita bersina. Kita bangkit. Kita sembah umat Indonesia.
Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, karena Engkau Allah yang bangkit di dalam setiap hidup kami. Engkau Allah yang memberikan kepada kami kuasa. Engkau Allah yang memberikan kepada kami hidup. Engkau Allah yang memberikan kepada kami kekuatan. Ketika kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kami percaya bahwa kami punya satu penolong yang setia di dalam setiap kehidupan kami. Penolong yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Penolong yang akan selalu ada berjalan bersama dengan kami. Maka kami akan berkata kepada jiwa kami, jangan takut, jangan gentar, sebab Dia Immanuel. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak pergumulan di dalam setiap kehidupan kita, permasalahan, sakit penyakit itu tentu ada dalam hidup kita. Tetapi pagi ini kita percaya bahwa Allah berjalan bersama dengan kita. Allah ada bersama dengan kita, sehingga tak perlu kita takut, tak perlu kita bimbang menghadapi hidup ini. Ketika segala sesuatu seakan-akan rumit, berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tetapi percayalah bahwa Tuhan tahu apa yang menjadi terbaik untuk kita semua. Dia tahu bagian yang terbaik untuk diberikan kepada anak-anak kesayangannya. Dan kita semuanya di tempat ini adalah anak-anak kesayangan Allah. Biji mata Allah yang akan dipelihara Allah dengan kasih setianya Tuhan yang hebat. Sehingga Dia yang akan bisa memulihkan setiap hidup kita. Mari Bapak dikasih Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita mau berkata kepada Tuhan, jika saat ini kita mengalami takut, bimbang, cemas di dalam hidup kita, jika saat ini kita mengalami kebingungan akan hidup ini dalam setiap hidup kita, katakan dengan iman bahwa Tuhan, Engkau tahu yang terbaik bagi kami semua. Engkau yang lebih sanggup memulihkan setiap hidup kami, dan kami berserah pagi ini kepada Tuhan.
Kami berserah kepada Engkau. Kami berserah kepada tangan kuat yang akan memelihara kami. Kami berserah kepada Allah yang pemelihara bumi dan langit. Kami berserah kepada Allah semesta alam. Kami berserah kepada Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Kami berserah sepenuhnya kepada Engkau Tuhan pada pagi ini Tuhan, di dalam setiap hidup kami Tuhan. Haleluya. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kami berdiri berhadapan dengan Engkau, maka kami menolak di dalam nama Yesus semua kelemahan. Kami menolak di dalam nama Yesus semua intimidasi. Kami menolak di dalam nama Tuhan Yesus kekerasan hati. Engkau hadir di sini, Roh Kudus. Kerjakanlah kami sesuai kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara-saudara yang kekasih, hari Jumat saya masih kontrol ke dokter. Karena saya harus mempersiapkan pemulihan untuk seminggu ke depan. Tetapi saya bersyukur, saya berdiri di tempat ini karena Allah yang luar biasa. Dan mari kita menghormati Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa suara saya yang beberapa hari terengah-engah, maka itu sekarang diangkat oleh Tuhan. Saudara tahu apa yang paling diinginkan oleh manusia? Yaitu dia diingat oleh orang. Banyak monumen-monumen yang didirikan oleh orang-orang penting dan orang-orang yang punya kesempatan untuk menunjukkan dirinya. Dia harus diingat. Bahkan kebutuhan itu sekarang semakin banyak dibuktikan dengan bagaimana saudara selfie di media sosial untuk menunjukkan siapa saya. Ingatlah saya. Di dalam Matius pasal yang ke-26. Kita akan lihat ayat ini. Dan kita akan baca bersama-sama.
Silakan Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-13. Matius 26 ayat yang ke-13. 26 ayat yang ke-13. Kita baca bersama-sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat Dia. Saudara-saudara, kalimat ini ditulis oleh kerajaan Allah untuk menunjukkan bahwa orang-orang yang di dalamnya ada Injil, yang hidup di dalam Kristus, kemanapun dia pergi, dia akan diingat oleh surga dan dunia. Saudara-saudara yang kekasih, kita akan lihat sebuah kisah ini di dalam Yohanes. Di dalam Yohanes pasal yang ke-11. Satu keluarga berada di dalam kondisi yang mengerikan ketika kepala keluarga atau orang yang menjadi tulang punggung keluarga itu sakit berhari-hari. Mereka telah mencari Tuhan, mereka telah berdoa, mereka telah mengejar Tuhan, tetapi seakan-akan Allah diam, seakan-akan Tuhan tidak peduli. Dan sekarang kondisinya adalah Lazarus meninggal dunia. Dan saudara-saudara yang kekasih, semua keadaan itu menjadi gelap, semua keadaan itu menjadi tidak lagi punya harapan. Tetapi saudara, kalau kita melihat pada ayat yang berikutnya ini, apa janji Tuhan? Kita baca sama-sama. Yesus mendengar kabar itu dan ia berkata, penyakit ini tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab di mana penyakit, sebab oleh penyakit ini anak Allah akan dimuliakan. Keadaan gelap kita, kondisi kebangkrutan kita, sakit penyakit kita, kelemahan kita, ikatan-ikatan dosa kita, Tuhan berkata itu tidak akan mendatangkan kematian, tetapi akan membawa kemuliaan. Oleh sebab itu saudara-saudara, karena peristiwa ini, karena kasus ini, karena kejadian ini, seorang wanita beberapa hari kemudian ketika semua orang sedang berkumpul, Maria membawa buli-buli narwastu. Saudara tahu itu berapa banyaknya? Parfum yang sangat mahal. Itu sebanyak 1,5 liter dia bawa. Dia tidak hanya mencemprotkan kaki Yesus, dia tidak hanya meneteskan berapa tetes, tetapi dia membawa seluruhnya 1,5 liter di kaki Tuhan untuk menyembah Dia, untuk mengagungkan Dia seluruhnya. Orang berkata, kenapa itu terlalu berlebih-lebihan? Tepuk tangan berlebih-lebihan, ke gereja berlebih-lebihan, doa berlebih-lebihan. Maria berkata berlebih-lebihan. Mengapa? Karena Dia telah mengeluarkan saya dari kegelapan. Yesus telah membangkitkan saya dari kematian. Yesus yang telah melepaskan kami dari semua keputusasaan. Kondisi gelap kita tidak akan pernah membuat kita mati, tetapi nama Tuhan dimuliakan. Saudara, jangan kita membuat monumen gereja dengan program-program tanpa hati penyembah. Ini yang diingat surga. Ini yang dilihat oleh dunia. Ketika Maria membawa segenapnya, Tuhan berkata, yang pertama dari seluruh hukum di dunia, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu,
dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Maria menyembah. Mengapa? Karena dia telah mengalami Tuhan. Saudara telah mengalami Tuhan. Saudara telah mengalami Tuhan. Saudara telah mengalami Tuhan. Sembah Dia. Agungkan Dia dengan seluruh kekuatanmu, kasihmu, seluruh jiwamu. Tinggikan Dia. Dan saudara akan lihat mengapa ini penting. Karena ketika penyembahan dinaikkan, penghormatan kepada Tuhan dinaikkan, seluruh surga bergoyang, malaikat surgawi turut memuji Tuhan, dan Roh Kudus turun di atas kita semua. Roh Kudus turun, saudara sakit disembuhkan, saudara yang dibelenggu dibebaskan, dosa-dosa diampuni, dan tidak ada satu kuasa pun yang dapat menahan kuasa Allah. Jangan berhenti menjadi penyembah. Penyembah yang bagaimana? Penyembah yang membawa seluruhnya dengan ucapan syukur. Karena Dia Tuhan. Dia Tuhan yang telah menyelamatkan kita dari dosa. Dia Tuhan yang telah menyembuhkan sakit kita. Dia Tuhan yang telah memulihkan keluarga kita. Dia Tuhan yang telah mengangkat kita dari keterpurukan. Kalau saat ini saudara berada dalam kondisi gelap, Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-40, kita baca bersama-sama. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Amin. 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 Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Dunia tidak bisa mengalami, dunia tidak bisa menikmati, dunia tidak bisa melihat. Saudara punya kesempatan itu untuk melihat kemuliaan Allah. Percaya. Saat ini, kalau saudara berdiri sebagai orang berkata, terima kasih Tuhan untuk hidup saya. Terima kasih Engkau menjawab doa. Terima kasih Engkau telah melakukan mujizat. Sembah Tuhan. Kalau saat ini saudara berkata, Tuhan, saya saat ini berada dalam kondisi gelap. Saat ini saya berada dalam kondisi yang tanpa harapan. Saat ini tidak ada jawaban. Saya tidak mau ketahui, dia tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Tuhan berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu, yes, jika engkau percaya, engkau akan melihat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Saatnya untuk menyembah Tuhan. Tim musik maju. Saya minta lampu untuk saudara dimatikan. Saudara mau nangis, saudara mau bersorak, saudara mau mengangkat tangan. Ini waktunya untuk Tuhan. Mari kita mengagungkan Dia, meninggikan Dia, memuliakan Dia dengan segenap kekuatan, segenap hati kita, segenap jiwa kita. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, kata Tuhan, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah, mujizat. Haleluya.
Adonai, beramai, tidak berubah, kekal nama-Mu berkuasa. Hosana ditinggikan Engkau. Haleluya. Bait suci curahkanlah Roh Kudus memenuhi hati, biar awan kemuliaan-Mu Tuhan, biar awan kemuliaan-Mu. Amin, amin.
Kami akui Engkau Juru Selamat kami. Haleluya. Yesus, glory. Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu, amin. Glory, haleluya, haleluya. Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Amin.
Haleluya. Los corino alamas Jesus. Eras ay tirangan los Jesus. Yesus. 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 Yesus.
datang di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Saudara-saudara, naikkan doa ini. Panggil namanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dari semua kesalahan kami. Yesus, kuduskan kami. Ampuni kami Bapa. Ampuni kami Yesus. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Bapa. Ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Glory Yesus. Seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, kami mengampuni mereka. Kami mengampuni mereka Tuhan. Kami mengampuni mereka Bapa. Kami mengampuni mereka Tuhan. Yesus. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Mari kita bertepuk tangan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk saudara. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Kita telah menikmati kebaikan Tuhan. Waktu kita menyembah Tuhan, kita merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Tuhan itu baik, amin. Dalam keadaan apapun dia tetap baik. Amin. Kalaupun kita nggak baik sama Tuhan, Tuhan tetap baik buat kita. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, sebelum
kita akan lanjutkan acara, kita akan bersama-sama membawa anak-anak kita, yaitu anak-anak yang akan diserahkan kepada Tuhan. Tolong ditayangkan nama-namanya. Ada 3 anak yang akan diserahkan kepada Tuhan hari ini. Gereja Sidang Jemaat Allah mengambil kebijakan bahwa anak kecil itu tidak dibaptis. Karena anak kecil belum tahu tentang kebenaran. Jadi anak kecil dimintai pertanggungjawabannya kepada ayah dan ibunya. Ayah ibunya harus menjawab setiap pertanyaan yang hamba Tuhan akan tanyakan. Lalu mereka bertanggung jawab untuk membesarkan, mendidik anak itu dalam takut akan Tuhan sampai usia genap. Saya senang dengan perkataan Yesus yang mengatakan sampai usia genap. Maka Tuhan dibawa ke bait Allah, maka Tuhan diberkati Tuhan dan lain seterusnya. Pada masanya Tuhan. Jadi kalau pada masanya Tuhan usia-usia sudah 12 tahun ke atas, 11-12 tahun ke atas, mereka boleh dibaptis ya, dibaptis selam, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saya akan membacakan 3 keluarga yang 3 anaknya akan diserahkan kepada Tuhan. Kepada ketiga saudara ini, agar ayah dan ibunya untuk maju ke depan. Yang pertama adalah nama anak Charlotte Annabelle Chiu, tempat dan tanggal lahir Sukabumi 24 Juni 2014, nama ayah William Liono, nama ibu Silvina Yuliawati. Jadi saya minta agar bisa maju ke depan, berada di depan saya. Yang kedua adalah nama anak Shalom Ainsley Gunawan, tempat dan tanggal lahir Sukabumi 2 Juli 2023. Nama ayah Bobby Gunawan, nama ibu Dea Nur Fania Paat. Yang ketiga, nama anak Ellen Michela Tan, tempat dan tanggal lahir Jakarta 14 Februari 2016. Nama ayah Patrick Wijaya, nama ibu Inwati. Jadi kepada mereka untuk dipersilakan maju ke depan dan menghadap ke saya, saudara-saudara. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan, tolong ditayangkan ayatnya. Kepada kedua orang tua agar membacakan ayat ini ya. Sama-sama. Ayat Yosua pasal 1 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, silakan untuk membaca, bisa dibaca ya. 1, 2, 3. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-8, terus tolong digeser ya, cepat ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang ditulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Ayat 9. Wah, tulisannya kegedean ya. Ayat 9 saya akan bacakan.
Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberikan perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya. Saudara-saudara, dari ayat-ayat ini saya akan memberikan 3 arahan. Yang pertama, Tuhan katakan jangan melupakan Tuhan. Jangan melupakan perintah Tuhan. Ingatlah, jangan melupakan Tuhan. Jadi jangan kecut, jangan tawar hati menghadapi hidup ini. Saudara sebagai orang tua, sebagai ayah dan ibu, saudara dititipkan oleh Tuhan untuk seorang anak, untuk anak ke-1, ke-2 dan seterusnya. Tetapi anak yang saudara punya itu adalah titipan ilahi. Orang bilang titipan ilahi, tapi kita katakan itu adalah titipan Tuhan. Jadi kalau titipan itu harus dirawat baik-baik, dijaga, dipelihara baik-baik, ya. Itu yang pertama. Jadi Tuhan mengingatkan kita bahwa anak kita itu adalah titipan Tuhan. Jadi Tuhan ingatkan jangan lupa. Dan kedua adalah jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan menyimpang. Jangan disesatkan. Orang bilang kalau ada orang yang menyesatkan, maksudnya itu di luar orang tua atau keluarga. Kalau ada satupun orang yang menyesatkan anak milik kepunyaan Tuhan, Tuhan katakan lebih baik ditaruh batu kilangan di lehernya dan dimasukkan ke dalam lautan. Karena apa? Karena penyesatan itu tidak baik di hadapan Tuhan. Jadi jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Pegang janji Tuhan, pegang perintah Tuhan, pegang firman Tuhan. Kenapa Tuhan katakan jangan menyimpang ke kanan ke kiri? Karena ada janji Tuhan. Yang ketiga adalah kita harus merenungkan firman Tuhan, merenungkan perkataan-perkataan Tuhan, perintah-perintah Tuhan, renungkanlah perintah-perintah Tuhan atau firman Tuhan. Jadi renungkanlah. Yang keempat, itu yang akan membuat hidup saudara semua berhasil. Tuhan akan membuat saudara menjadi orang yang berhasil. Karena saudara selalu mengingat Tuhan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, merenungkan firman Tuhan, janji Tuhan, firman Tuhan saudara pegang, dan itu akan menjadi berkat, menjadi keberhasilan, kesuksesan bagi Bapak Ibu, ayah dan ibu dan anak-anak saudara. Karena apa saudara-saudara, saya baru membaca satu artikel dikatakan bahwa berkat Tuhan itu bukan untuk kita saja, tapi sampai keturunan-keturunan kita yang berikutnya. Keturunan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan seterusnya. Makanya dalam satu budaya dikatakan, oh ini marga nomor berapa? Ini kamu marga nomor berapa? Marga nomor berapa? Nah, kenapa ditanya ini marga nomor berapa? Yang keberapa? Itu berbicara tentang generasi. Betul? Dalam budaya-budaya di Indonesia, budaya-budaya suku tertentu, ini suku ini marga keberapa? Saya marga ke-5, kamu marga ke-berapa? Ke-7. Oh, jadi kamu harus manggil aku opung ya. Nah, contohnya seperti itu. Jadi saudara-saudara, berkat Tuhan itu bukan saja untuk anak kita yang sekarang, tapi untuk cucu saudara. Untuk udah cucu apa namanya? Cicit. Ya, kalau ngomong cicit tuh kayak apa? Anak apa? Kan kayak anak ayam ya, cicit-cicit apa ya. Ya, jadi berkat Tuhan itu turun ya. Saudara harus sadar. Makanya penting tangan kita, tangan ayah dan ibu itu mendoakan anak kita. Jadi waktu tidur berkati Tuhan Charlotte. Jadi anak gadis yang kuat, yang sehat, yang cerdas, yang pintar. Puji Tuhan. Saya aja saudara-saudara kalau saya suka kunjungan ke cucu saya, selalu saya pegang kepalanya. Jadi waktu kemarin sakit itu Tuhan sembuhkan langsung. Ya, amin. Tangan kita berkuasa, saudara-saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi 4 hal ini menjadi pengingat bagi kita semuanya bahwa sumber dari keberhasilan, sumber dari berkat Tuhan atau kunci dari kita diberkati Tuhan adalah kita tidak lupa Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan kita tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Tuhan mengatakan sehingga membuat hidupmu berhasil. Wah, kalau ngomong berhasil, suka nggak saudara-saudara? Ya Bapak Ibu yang di depan nih khususnya, suka nggak
berhasil. Makanya ada istilah bilang berhasil itu hoki. Benar gak? Hoki ya. Wah, aku lagi hoki nih. Dapat berkat luar biasa. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita semuanya. Saya minta agar nanti ketika saya bertanya kepada Bapak Ibu, saudara akan menjawab ya, menjawab. Karena ini adalah tanggung jawab Bapak Ibu. Kan gak mungkin dong anak saudara dititipin tetangga. Ini tanggung jawab kamu ya, saya mau pergi dulu 1 minggu gitu. Kan gak mungkin kan, wah ini anak saya loh, anak saya. Ya, karena itu memang adalah bagian dari tanggung jawab kita. Nah, saya mau tanya kepada yang pertama kepada Bapak Patrick dan Ibu Iin. Sebagai ayah dan ibu dari Ellen Misela Tan, saya bertanya kepada Bapak Patrick Wijaya dan Ibu In Wati, apakah Bapak dan Ibu berjanji di hadapan Tuhan untuk membesarkan Ellen di dalam takut akan Tuhan? Apa jawabannya? Terima kasih untuk janjinya. Apakah saudara berjanji di hadapan Tuhan untuk membawa Ellen dalam waktu yang secepat-cepatnya nanti dia dewasa agar dia mengenal dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apa janji saudara? Puji Tuhan, terima kasih untuk janjinya. Yang kedua, saya mau bertanya kepada Bapak Bobi Gunawan dan Dea Nur Fania Paat. Saudara sebagai orang tua dari Shalom Ainsley Gunawan, saya sebagai hamba Tuhan mau bertanya, apakah Bapak Bobi Gunawan dan Dea Nur Fania Paat berjanji di hadapan Tuhan untuk membesarkan Shalom di dalam takut akan Tuhan? Apakah saudara berdua sebagai orang tua berjanji untuk membawa anak saudara sampai dewasa dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Terima kasih buat janjinya. Yang ketiga, saya mau bertanya kepada Bapak William Liono dan Silvina Yuliawati. Saudara sebagai ayah dan ibu dari Charlotte Annabel Chiu, saya bertanya sebagai hamba Tuhan, apakah Bapak Ibu berjanji di hadapan Tuhan untuk membesarkan dan bertanggung jawab dan merawat Charlotte Annabel Chiu di dalam takut akan Tuhan? Apakah Bapak William Liono dan Ibu Silvina Yuliawati berjanji di hadapan Tuhan untuk membawa Charlotte nanti dewasa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Terima kasih buat janjinya. Puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu untuk melihat ke depan ke sana, balik lagi. Kita naikkan satu pujian. Nanti saya mohon Ibu Rosi bisa maju ke depan. Kalau ada Pak Wagino, Bu Marta.
kita arahkan tangan kita ke depan. Mereka adalah keluarga besar kita. Mereka bagian dari kita. Tuhan akan menolong mereka dan dukungan saudara memampukan mereka untuk membesarkan anak-anaknya di dalam takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Bapa kami di dalam surga, hamba mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan Ellen Miselatan, hamba menyerahkan Shalom Ansel Gunawan. Saya menyerahkan Charlotte Annabel Siu kepada Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus. Hamba berdoa agar segala berkat Tuhan memenuhi mereka. Tuhan memberkati mereka dari sekarang dan untuk selama-lamanya. Jadikan mereka anak-anak Tuhan yang cinta akan Tuhan, mengasihi Tuhan, menjadi kebanggaan bagi ayah dan ibunya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk Bapak Patrick Wijaya dan Ibu Iin. Hamba berdoa untuk Bapak Bobi Gunawan dan Dea Nur Paniapaat. Hamba berdoa untuk Bapak William Liono dan Ibu Silvina Yuliawati. Tuhan memberkati mereka, memampukan mereka menjadi ayah dan ibu yang menjadi teladan bagi anak-anaknya. Diberkati mereka dalam nama Yesus, diberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Kepada ayah dan ibu jangan duduk dulu karena kami akan langsung memberikan surat penyerahan anak. Nanti Kak Nancy akan menyerahkan. Ya, silakan. Ya, puji Tuhan, Bapak dikasih Tuhan, Bapak Ibu yang di depan boleh dipersilakan duduk kembali. Ya, puji Tuhan, Bapak dikasih Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita juga boleh memuji dan menyembah Tuhan. Ada beberapa hal yang boleh kami sampaikan untuk menjadi pengumuman. Yang pertama, Bapak dikasih Tuhan, kami keluarga besar GSJ Karismata menyambut Bapak Ibu saudara semuanya yang mungkin baru pertama kali beribadah di tempat ini. Kami mengucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu saudara semuanya. Kami berharap Bapak Ibu saudara semuanya boleh berkenan untuk hadir dalam pertemuan-pertemuan ibadah di selanjutnya. Dan juga penghargaan untuk Bapak Ibu saudara semuanya yang selalu setia beribadah di rumah Tuhan. Mari kita bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada beberapa pengumuman penting Bapak Ibu. Yang pertama, tidak terasa ini sudah akhir-akhir bulan Februari. Dan kalau boleh tahu, bulan depan bulan apa Bapak Ibu? Akan ada apa di bulan Maret? Ya, tepuk tangan Bapak dikasih Tuhan. Tanggal 3 Maret nanti gereja kita akan berulang tahun. Ada yang tahu yang keberapa? 30 tahun. Tepuk tangan untuk penyertaan Tuhan atas kita semua di tempat ini. Haleluya Bapak dikasih Tuhan. Jadi jangan lupa Bapak dikasih Tuhan, tanggal 3 Maret nanti kita akan merayakan hari ulang tahun gereja kita yang ke 30 tahun. Luar biasa sekali, begitu panjang penyertaan Tuhan atas setiap kita. Untuk itu Bapak dikasih Tuhan, di acara ulang tahun gereja nanti akan ada banyak acara Bapak Ibu. Jadi jangan sampai tidak hadir, nanti menyesal kayak gitu. Karena ada apa Bapak Ibu? Akan ada door prize. Sepeda. Ya, kita berdoa supaya ada lagi. Ya, akan ada door prize, penampilan spesial dan juga akan ada perjamuan kasih Bapak dikasih Tuhan. Jadi Bapak dikasih Tuhan berkaitan dengan perjamuan kasih,
kita menghimbau untuk kita masing-masing boleh membawa makanan sendiri dari rumah masing-masing. Dan nanti kita akan makan secara bersama-sama di tempat ini. Ada himbauan Bapak Ibu, semua daging boleh kecuali daging anjing gitu. Ada, ya Bapak dikasih Tuhan. Dan juga berkaitan dengan door prize Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin memberikan sumbangan untuk diberikan door prize. Siapa tahu di rumah Mas ada kulkas nganggur, boleh enggak saya kasih untuk door prize? Oh boleh sekali kayak gitu. Di rumah ada TV nganggur Mas enggak pernah kepake, boleh enggak untuk door prize? Oh sangat boleh kayak gitu. Atau mungkin lagi gabut kayak gitu, Mas saya punya rumah kosong enggak ditempatin, boleh enggak jadi door prize? Boleh Bapak Ibu, saya akan daftar sebanyak-banyaknya kayak gitu. Jadi Bapak Ibu silakan kalau Bapak Ibu punya ingin memberikan sumbangan berkaitan dengan door prize, bisa menghubungi untuk Kak Nancy kayak gitu, karena yang akan menghandle acara hari ulang tahun nanti. Nah Bapak dikasih Tuhan, itu berkaitan tentang acara besok tanggal 3 Maret hari ulang tahun gereja. Dan akan ibadah hanya satu kali ya Bapak Ibu, di jam pagi yaitu jam 8. Jadi mari kami mengundang Bapak Ibu serta semuanya untuk boleh hadir pada tanggal 3 Maret nanti, karena kita akan sama-sama memperingati hari ulang tahun gereja kita. Nah Bapak dikasih Tuhan, ada juga pengumuman berikutnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan, kadangkala kalau WL atau yang khotbah itu suaranya kenceng, tiba-tiba hilang, kenceng, hilang, kenceng, hilang. Dan juga kok ada yang wireless, ada yang wire pakai kabel kayak gitu. Karena maklum Bapak Ibu, ini mikrofon dari zaman gereja kita masih di bawah. Sampai hari ini berarti sudah tahunan Bapak Ibu. Untuk itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan mengadakan penggalangan dana untuk pembelian mikrofon Bapak Ibu, supaya dalam ibadah kita semuanya boleh terlaksana dengan baik. Jadi nanti akan ada pengumuman selanjutnya di grup WA kita. Dan selanjutnya Bapak dikasih Tuhan, ada pengumuman juga bahwa akan ada ibadah KW, kaum wanita. Jadi bukan hanya ibu-ibu, tetapi juga yang merasa bahwa jiwanya adalah jiwa perempuan yang kuat seperti Kartini. Bangga jadi Kartini Bapak Ibu, karena saya dari Jepara. Jadi ibadah KW akan diadakan Sabtu tanggal 2 Maret jam 5 sore, hari Sabtu itu Bapak Ibu di tempat ini. Jadi kaum wanita akan ada ibadah Sabtu 2 Maret jam 5 sore di tempat ini. Jadi mari kaum wanita boleh hadir untuk kita beribadah bersama-sama di tempat ini. Kemudian pengumuman selanjutnya, untuk orang tua yang anaknya mengikuti tamborin, kelas tamborin, diharapkan nanti untuk selesai ibadah kumpul di kantor sebentar. Jadi nanti untuk Bapak Ibu Saudara semuanya yang anak-anaknya selama ini mengikuti kelas tamborin, nanti boleh selesai ibadah, boleh berkumpul di kantor di bawah sebentar. Dan selanjutnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada begitu banyak pelayanan di gereja kita Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Kak saya rindu untuk melayani Tuhan, tetapi saya enggak tahu saya harus melayani di bagian mana. Nah inilah saatnya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Karena jika Bapak Ibu Saudara semuanya rindu untuk melayani Tuhan dengan segenap kemampuan, bakat, talenta yang Bapak Ibu punya, gereja membuka pendaftaran untuk bagian pelayanan. Jadi nanti di grup gereja akan dikirimkan angket isian berupa Google Form. Jadi Bapak Ibu tinggal klik kirim kayak gitu. Jadi Bapak Ibu nanti akan ada banyak pilihan bagian pelayanan. Bapak Ibu silakan isi di mana Bapak Ibu ingin melayani. Jadi di situ nanti ada pemusik, ada media, ada singer, worship leader, dan juga bagian-bagian yang lain Bapak Ibu. Yang pasti tidak ada pelayanan yang lebih besar dari pelayanan yang lain. Karena yang namanya pelayanan tetap pelayanan. Apapun yang kita lakukan, entah terlihat atau tidak, di mata Tuhan tetap sama nilainya. Jadi jangan berkecil hati kalau Mas saya cuma bisanya jadi tukang parkir. Oh enggak apa-apa Bapak Ibu. Jadi mari kita sama-sama melayani Tuhan di tempat ini Bapak Ibu dengan segenap talenta yang kita punya. Demikian pengumuman yang boleh saya sampaikan Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita akan siapkan persembahan kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena kita percaya bahwa kita diberkati oleh Tuhan, pekerjaan kita, setiap usaha kita semuanya penuh dengan berkat yang daripada Tuhan. Dan kita mau bawa yang terbaik untuk Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa bawalah yang terbaik yang dipersembahkan untuk kita bawa kepada Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerelaan.
Untuk itu Bapak dikasih Tuhan, mari kita siapkan persembahan kita dan mari kita berdoa. Mari kita berdoa Bapak dikasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami yakin dengan iman, sepenuh iman kami bahwa kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kami menyatakan dengan iman kami bahwa hidup kami penuh dengan anugerah Tuhan. Berkat Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kami. Dari setiap apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, di sana Tuhan bekerja mendatangkan berkat-berkat dalam setiap hidup kami. Dan pada hari ini, sebagai bukti iman kami Tuhan, kami mengucap syukur membawa persembahan kami kepada Tuhan. Kami membawa persembahan ini Tuhan yang akan digunakan untuk dana operasional di gereja tempat ini. Tuhan akan memberkati persembahan benih yang kami berikan. Biarlah kiranya Tuhan akan lipat gandakan. Sehingga pelayanan di gereja ini boleh semakin berkembang. Banyak jiwa-jiwa akan dilayani oleh Tuhan dan dimenangkan untuk Tuhan melalui persembahan kami. Saya juga berdoa untuk setiap tangan-tangan yang memberi, Tuhan akan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika mereka setia mengikuti apa kata firman Tuhan, ketika mereka mengembalikan persepuluhan, persembahan, kami percaya Tuhan juga setia di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan. Dengan penuh sukacita, dengan penuh kerelaan hati, kami akan membawa persembahan ini. Karena kami tahu bahwa Allah sumber kuat dalam hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa kami tidak akan pernah berjalan sendirian di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua anugerah, untuk setiap kasih setia yang telah Kau berikan di dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan atas setiap berkat-berkat anugerah yang kami terima sepanjang ibadah hari ini. Kami boleh bersyukur jika 1 minggu ke depan kami berjalan, kami tahu Tuhan bersama dengan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Oh, naikkan syukurku,
mengucap syukur karena kami telah menyelesaikan ibadah dan sembah bakti kami kepada Tuhan. Kami bersyukur bahwa kasih setia Tuhan besar untuk selama-lamanya dalam hidup kami, dalam gerejamu, baik kami secara pribadi maupun keluarga dan seluruh jemaat. Kami akan menyongsong hari esok, kami akan menyongsong hari-hari ke depan dengan penuh kemenangan, keyakinan diri kami. Engkau memberkati kami dan memberikan kami keberhasilan demi keberhasilan. Engkau akan membuat kami cakap, Engkau membuat kami pintar, Engkau membuat kami pandai mengelola keuangan, mengelola perusahaan, pekerjaan, dan rumah tangga kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa semua yang kami miliki itu dari Tuhan, dan Tuhan akan menjaga, memberkati, dan berlipat-lipat kali ganda Engkau tambahkan dan tambahkan terus. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan sidang jemaat-Mu ke dalam tangan, berkat pengurapan dan kasih dan kemurahan Tuhan. Bagi Tuhan segala kemuliaan. Saudara, mari kita mengangkat tangan, menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya pagi ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu saudaraku, sidang jemaat Allah yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam surga, serta cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, kekuatan, dan penghiburan dalam Roh Kudus menyertai saudara dari saat dan untuk selama-lamanya. Maranatha, sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Di dalam nama Yesus kami mengakhiri ibadah kami. Haleluya. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati semua.